Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya kali ini saya akan buat donat lagi. Dan ini donatnya premium. Ini donatnya super empuk, super lembut, dan rasanya tuh super enak banget. Bagaimana cara buatnya? Simak terus videonya. Jangan kemana-mana dan jangan skip videonya, karena saya akan ulas kembali penyebab donat bantat, keriput, dan donat berminyak. Oke, lanjut yuk ke cara pembuatannya. Oke, pertama-tama kita akan buat bahan cairannya. Ini ada 3 telur ya, 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Kemudian ini kita masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya tuang susu cair atau susu UHT sampai total keseluruhan 300 ml. Selanjutnya aduk semua bahan cairannya hingga tercampur rata. Lalu siapkan 500 gram tepung protein tinggi, ini saya pakai cakra kembar. Kemudian 60 gram gula pasir, ini kita tuang ke dalam tepungnya. Lalu tambahkan 40 gram susu bubuk full cream. Ini semua bahan keringnya kita campur menjadi satu dulu ya. Selanjutnya tambahkan 8 gram ragi instan, ini saya pakai Vermipan. Oke, ini kita tuang. Lalu tambahkan 3 gram bread improver, ini saya pakai Bakerin Plus. Kita tuang semuanya menjadi satu ya. Kemudian ini diaduk ya, semua bahan kering hingga tercampur rata. Dan usahakan aduk dengan baik ya, hingga benar-benar tercampur rata. Selanjutnya masukkan bahan cairannya, campuran susu dan telur ya. Kita masukkan secara bertahap, ini tujuannya supaya kita dapat mengontrol cairannya agar tidak kelembekan ya adonannya. Oke, diaduk saja hingga semuanya tercampur rata dan cairannya larut. Nah teman-teman, jika nanti adonannya masih terasa keras, itu teman-teman boleh menambahkan kembali cairannya atau menambahkan susunya lagi, tapi sedikit saja, jangan sekaligus banyak. Jadi bertahap gitu ya teman-teman. Di 5 ml dulu ya teman-teman, sampai 10 ml ya untuk tambahannya. Karena memang daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Terkadang 300 ml itu bisa pas atau bisa kurang ya. Oke, tahap selanjutnya mixer adonan hingga setengah kalis. Untuk mixer adonan, jika menggunakan mixer tangan seperti ini teman-teman, jangan lupa dibalik adonannya. Jangan sekaligus kita mixer atau paksa mixer untuk menekan-nekan ke bagian bawah ya. Khawatir mixernya rusak atau cepat panas. Oke, selanjutnya tambahkan 60 gram butter. Teman-teman boleh ganti mentega ya. Tapi untuk menghasilkan rasa yang lebih enak sesuai dengan temanya, ini saya buat donat yang super enak banget ya teman-teman. Jadi gunakan butter. Nah selanjutnya tambahkan ini 7 gram garam. Kemudian dimixer kembali hingga adonan benar-benar kalis. Nah di bagian mixer kali ini juga teman-teman jangan lupa ya untuk balik adonan. Oke, nih adonan sudah kalis. Kita matikan mixernya, lalu kita akan pindah ke alas. Selanjutnya akan kita timbang atau kita bagi-bagi ya. Karena donat ini saya buat untuk pesanan, ini saya timbang 25 gram. Untuk harga jual, saya jual di harga 3.000-an per piece-nya. Ini untuk donat gula saja ya teman-teman. Jadi tidak pakai topping. Nah selanjutnya kita akan rounding atau kita akan bulat padatkan adonan. Dan jangan lupa sebelumnya dikempiskan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung udara di dalam yang tersisa ya. Nah jika dirasa lengket boleh dicelup ke tepung ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita tarik-tarik aja ke bagian tengah supaya mulus. Kemudian dirapatkan hingga adonan ini benar-benar terkunci rapat ya, tidak ada adonan yang terbuka. Tujuannya supaya nanti ketika digoreng adonan ini tidak bocor ya teman-teman. Nah sebelum ditata di wadah ini saya taburi tepung kembali ya teman-teman. Yang tujuannya supaya permukaan adonan ini lebih mulus dan halus. Kemudian ini juga tujuannya supaya adonan ini tetap lembab ya permukaannya.
Untuk cara rounding teman-teman bebas ya, sebisanya teman-teman aja, senyamannya teman-teman ya, seperti apa. Karena ya buat donat itu sebenarnya banyak cara ya teman-teman, tapi ini yang biasa saya lakukan ya, caranya seperti ini. Oke, kita lanjutkan hingga semuanya selesai. Nah, selanjutnya kita akan tutup adonan dan akan kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Nah, dan ini setelah 15 menit kemudian ini akan saya pipihkan atau degassing ya teman-teman. Ambil adonan yang pertama kita bulatkan ya, secara berurutan. Kemudian taburi tepung dulu supaya tidak lengket ya. Ini dipipihkan pelan saja ya teman-teman, sampai udara yang ada di dalam itu keluar ya. Oke, kali ini saya akan lakukan 2 kali degassing ya teman-teman. Nah, setelah dipipihkan ini kemudian kita istirahatkan kembali selama 10-15 menit. Ini disesuaikan saja ya teman-teman dengan temperatur udara di tempat masing-masing ya. Jika udaranya panas itu cepat ya teman-teman. Nah, ini setelah 10 menit, ini saya tidak sampai 15 menit karena khawatir adonannya keburu over resting ya teman-teman. Jadi saya langsung ambil adonan yang pertama, saya pipihkan, dan ini akan saya pipihkan kembali. Oke, taburi tepung lagi ya teman-teman supaya tidak lengket ya. Selanjutnya pipihkan adonan dengan pelan-pelan saja. Tidak perlu yang kuat-kuat ya teman-teman. Ini tujuannya supaya tetap bervolume ya adonannya, agar nanti ketika digoreng keluar white ringnya ya teman-teman. Tapi pastikan ya teman-teman, ketika kita menekan adonan itu gelembung udaranya tuh sampai habis keluar ya. Oke, ini kita susun kembali. Untuk selanjutnya ini akan saya proofing, dan untuk waktu proofing teman-teman disesuaikan juga dengan suhu udara di tempat masing-masing. Dan ini saya tidak sampai 30 menit ya teman-teman. Ini adonan sudah mengembang seperti ini, dan ini saatnya panaskan minyak. Panaskan minyak di api kecil, nah seperti ini. Dan untuk minyak sebanyak ini ya, dengan penggorengan yang agak tebal seperti ini, saya membutuhkan waktu antara 10-12 menit atau bahkan sampai 15 menit ya sampai panas. Jadi ketika tadi adonan itu sampai 70% mengembang, jadi teman-teman langsung aja panaskan minyak ya. Karena selama waktu kita panaskan minyak dan donat pun ada penambahan proofing ya teman-teman, antara 10-15 menit. Jadi ketika digoreng itu adonan mencapai kurang lebih 80-85% ya teman-teman. Kemudian donat ini akan mengembang lagi hingga 100% ketika dalam penggorengan ya teman-teman. Nah, jika adonannya overproofing, jadi ketika digoreng donat bukannya mengembang, malah akan ciut ya teman-teman. Bahkan dia akan keriput dan menyerap minyak. Dan nanti hasilnya permukaan donatnya akan kering ya teman-teman. Jadi itu salah satu atau diantaranya penyebab donat bantat ya teman-teman, dan penyebab donat berminyak ya. Jadi sekali lagi, faktor atau penyebab donat berminyak itu bisa disebabkan karena donat atau adonan donat ini kelembekan, atau bisa juga karena overproofing ya teman-teman. Bisa juga karena adonan bocor, atau bisa juga karena digoreng di minyak yang belum panas. Jadi solusi untuk mengatasinya ya teman-teman, harus sering-sering kontrol adonan ya. Jadi kira-kira adonan yang tidak kelewat proofing itu permukaannya tuh masih tebal ya teman-teman, seperti tadi saya perlihatkan ya ketika saya mau panaskan minyak. Jadi adonannya ini masih terlihat tebal dan tidak transparan ya. Nah, untuk ciri-ciri adonan yang kelebihan proofing itu biasanya dia permukaan atau kulitnya itu terlihat tipis dan transparan ya teman-teman. Kemudian jika ditekan atau jika tersentuh tangan, itu adonan gampang ambles atau gampang kempis ya teman-teman.
Nah, kira-kira ciri-cirinya itu ya teman-teman, donat yang tidak overproofing dan donat yang overproofing ya, yang dapat mengakibatkan donat bantat, keriput, dan berminyak. Mungkin untuk yang lebih berpengalaman, mohon dikoreksi ya jika saya salah, dan mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya donat gagal itu bukan dari resep ya teman-teman. Jadi bisa diakibatkan dari cara pengolahan bahan yang kurang tepat atau kurang baik ya teman-teman. Kemudian bisa juga dari tahap-tahapannya yang mungkin ada kesalahan tanpa kita sadari, atau dari cara pengolahan bahan yang kurang tepat, dan mungkin juga karena dari bahannya sendiri yang tidak kualitas, atau seperti ragi ya, misalkan raginya tidak aktif gitu ya, itu kan bisa menyebabkan donat bantat atau tidak mengembang ya teman-teman. Jadi kira-kira nah seperti itu ya. Jika untuk endingnya atau untuk hasilnya ya teman-teman, supaya donat ini mulus berwhite ring, itu sih banyak teknik ya teman-teman. Mungkin cara-cara yang saya pakai seperti di video ini atau seperti di video-video sebelumnya, atau juga teman-teman bisa dengan teknik sendiri, atau teman-teman bisa ikutin teknik-teknik yang lain yang lebih mudah, lebih lebih praktis gitu ya teman-teman. Jadi itu sih bebas aja ya teman-teman. Dan semakin sering kita berlatih, mungkin teman-teman ya bisa menemukan cara sendiri ya supaya donat hasilnya bagus, berwhite ring, kemudian kokoh dan mengembang sempurna gitu ya teman-teman. Intinya kita jangan putus asa, sering-seringlah berlatih sampai kita menemukan cara atau teknik sendiri yang nyaman untuk kita gunakan ya teman-teman. Atau teman-teman bisa ikutin cara-cara seperti di video ini atau seperti di video-video yang lain yang menurut teman-teman itu lebih mudah, lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih bagus gitu hasilnya gitu. Teman-teman bisa coba satu persatu ya, berlatih dengan menggunakan teknik ini, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya mana yang lebih baik atau lebih bagus ya. Oke nih teman-teman, hasil donatnya terlihat mulus dan lumayan berwhite ring ya teman-teman. Dan ini berat adonan 25 gram. Untuk diameternya saya tidak ukur, tapi perkiraan saya ini di 7,5 sampai 8 cm ya teman-teman. Karena ini jujur ya besar banget. Ini di telapak tangan saya juga lebih ya teman-teman. Jadi perkiraan 8 cm ya. Oke, saatnya kita lihat ya dalamnya teman-teman, bagaimana hasilnya. Ini donatnya empuk banget teman-teman, jujur ya ini empuk banget. Dan rasanya ini teman-teman super enak, super lembut, super empuk ya teman-teman. Cobain deh teman-teman resep ini. Jika teman-teman mau donatnya tuh rasanya enak, jadi teman-teman bisa pakai butter ya teman-teman. Pasti dijamin rasanya lebih baik, lebih enak. Dan jika untuk jualan, teman-teman disesuaikan saja ya dengan harga bahan-bahannya di tempat teman-teman masing-masing. Dan ini satu adonan ini atau satu resep ini menghasilkan donat 40 biji dengan berat adonan 25 gram. Nah itu teman-teman bisa sesuaikan ya. Dan ini saya jual di harga 3.000 dengan menggunakan topping gula halus saja ya teman-teman. Dan ini saya kemas di dus ukuran 25 x 25 ya teman-teman. Dan satu dus ini muat untuk 21 donat ya. Jadi 3 baris 7 x 3 ya, 21. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu dan sehat selalu, rezekinya makin berkah, amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.